Halo Om Swastiastu, kembali bertemu dengan saya Yuwainardi Marta Ekayasa dalam video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini masih dalam menggunakan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Adapun topik pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana membuat daftar isi ya secara otomatis pada dokumen Microsoft Word. Daftar isi digunakan untuk mempermudah kita dalam mencari informasi pada buku ya, buku maupun dengan karya tulis. Pada karya tulis memudahkan kita dalam mencari informasi per halaman yang kita butuhkan. Daftar isi juga menunjukkan informasi apa saja yang terkandung dalam buku ataupun dokumen tersebut. Dalam membuat daftar isi pada Microsoft Word, kita disajikan atau diberikan fasilitas bisa membuat secara otomatis. Walaupun sebenarnya daftar isi kita bisa buat secara manual. Hanya saja pembuatan daftar isi secara manual itu kurang efektif karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terdapat kesalahan. Oleh sebab itu, Microsoft Word telah menyediakan fasilitas tabel of content yang dapat kita gunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kali ini untuk latihan kita, saya telah memiliki 3 halaman ya, di mana halaman pertama nanti seperti contoh ini dengan judul daftar isi, kemudian berisi daftar isi ya, yang memuat informasi yang ada pada halaman kedua, bab 1 sampai dengan bab 2 di halaman ketiga, di mana nanti identitas dari halaman ini akan muncul pada halaman daftar isi. Kita lihat bab 1 berada di halaman kedua, bab 2 dan subbabnya itu berada di halaman ketiga. Oke, untuk praktek mari kita langsung saja kita persiapkan datanya. Saya membuka file baru, link dokumen, saya close. Oke, kita membuat daftar isi, kemudian di halaman kedua kita buat adalah bab 1 pangkat lunak pengolah kata, bab 1 perangkat lunak pengolah kata. Kemudian subbabnya adalah definisi pangkat lunak pengolah kata. Yang A, definisi perangkat lunak pengolah kata. Yang B atau subbab yang kedua dalam mempersiapkan perangkat lunak pengolah kata, mempersiapkan perangkat lunak pengolah kata, kemudian melalui shortcut, melalui shortcut. Kemudian pada halaman kedua itu identitasnya adalah pangkat lunak pengolah angka. Bab 2 salah. Bab 2 perangkat lunak pengolah angka. Subbabnya definisi perangkat lunak pengolah angka.
angka sama ya, hanya beda pangkatnya. Definisi perangkat lunak pengolah angka. Yang kedua, mempersiapkan perangkat lunak pengolah angka. Mempersiapkan perangkat lunak pengolah angka melalui start, melalui shortcut sama, tapi yang ada yang C ya, pengertian sel dan rig. Pengertian sel dan rig. Oke, saya enter 1 melalui start, melalui shortcut. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 halaman ya. Oke, biar tidak bingung, saya berikan nomor halaman dulu. Take number bottom. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebelum kita menggunakan table of content ya, dimana table of content itu nanti ada pada tab references dan pilihan table of content ya. Kita juga harus memahami dulu bagaimana bentuk atau struktur dari penamaan dokumen pada table of content. Seperti contoh pada kali ini ya, pada bab 1 perangkat lunak pengolah kata ini disebut dengan heading ya, heading 1 ya. Jadi judul bab adalah heading 1. Kemudian A dan B ini adalah sub dari atau bagian dari bab 1. Bila ini orang tuanya, maka ini adalah anak-anaknya A dan B. Maka A ini adalah menjadi, bila ini heading 1, maka ini menjadi heading 2, B juga menjadi heading 2. Kemudian 1 dan 2 ini adalah anak dari si B. B merupakan heading 2, maka nanti ini akan menjadi heading 3. Nah, heading-heading tersebut kita masukkan atau kita berikan pada masing-masing judul ini ya. Bagaimana cara memberikannya itu ada pada home, pada pilihan style. Ketika kita menerapkan heading-heading 1, heading 2, stylenya akan berubah menyesuaikan yang ada pada Word ini. Hanya saja nanti kita bisa melakukan pengaturan kembali. Jadi caranya sebenarnya untuk pengetikan subbabnya boleh kita pilih style dulu, kemudian baru langsung kita ketik, atau kita seperti ini, kita ketik dulu semuanya, nanti kita berikan style, kemudian kita edit kembali. Oke, langsung saja kita mulai dari bab 1 perangkat lunak pengolah kata. Tadi ini dikatakan adalah bab, maka stylenya adalah heading 1. Saya pilih heading 1. Oke, kita perhatikan dia ada perubahan ya. Satu dari bentuk hurufnya dan ininya, warnanya juga berubah ya. Jadi tidak masalah, nanti kita bisa atur atau kita atur langsung ya. Kita blok, kemudian kita gunakan Times New Roman size 12 dengan warna hitam. Oke, ketika kita blok, maka otomatis pada pilihan stylenya di sini akan menunjukkan heading 1. Kita lanjut untuk A, kita blok satu-satu ya. Sangat tidak dianjurkan untuk ngeblok double begini ya, jadi satu-satu. A merupakan subbab, maka kita berikan heading 2. B atau yang ini, yang kedua juga subbab, maka kita berikan heading 2. Oke, tidak apa-apa, kita nanti atur sekalian. Kemudian melalui start, ini merupakan heading 3. Sub dari subbab atau bagian dari subbab. Oke, sekarang kita rubah. Nah, untuk merubah fontnya kita bisa blok semuanya. Times New Roman 12 warna
warna hitam. Dan kita isi keterangan di belakang kata definisi kita ketikkan A titik spasi B titik spasi. Dan ini tadi adalah 1 ya, spasi 2 titik spasi. Oke, ini bisa kita letakkan agak ke tengah, kita blok, kemudian kita geser indentnya. Oke, sudah ya. Nah, untuk memastikan kita klik saja bab 1 menjadi heading 1, definisi perangkat lunak heading 2, yang B heading 2, menulis start heading 3. Heading 4 itu apabila di sini ada kembali ya, heading 4. Pengaturannya juga kita lakukan sama pada dokumen yang kedua ya, atau halaman kedua. Kita ubah dulu semua, heading 1, heading 2, heading 2, heading 1, oh bukan, heading 3, jangan sampai salah, heading 3, ini heading 2. Kita ubah fontnya, Times New Roman 12, hitam, khusus untuk ini bold ya, bold. Oh tidak. Oke, ini adalah A, B titik spasi, kemudian ini adalah C titik spasi, kemudian ini adalah 1 titik spasi, 2 titik spasi. Oke, kita sudah memberikan pengaturan pada headingnya ya. Kita pastikan dulu bab 2, heading 1 A, heading 2 B, heading 2 1, heading 3 2, heading 3 1, 2. Oke, sudah. Nah, sekarang bagaimana memasukkan tabel of content-nya? Kita menuju daftar isi ya. Dan kita di bawah daftar isi kita masukkan. Untuk masukkan tabel of content kita pilih references, tab references. Kemudian kita pilih tabel of content, references, tabel of content. Ketika kita klik, kan di sini ada pilihan dari tabel of content-nya ya. Kita gunakan otomatis tabel 1 saja. Kita klik. Nah, secara otomatis dia akan muncul ya. Bab 1. Kemudian dan nomor halamannya menyesuaikan dengan nomor halaman yang kita. Untuk konten ini kita bisa hapus. Atau kita bisa buat di sini daftar isi seperti itu. Samakan fontnya. Ini semua kita bisa samakan fontnya, kita blok, kemudian kita pilih Times New Roman 12 hitam. Cukup besar ya daftar isinya, daftar isi. Oke, biar tidak double kita enter spasi, enter. Oke, kita sudah berhasil memasukkan tabel of content. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Kalau ternyata dokumen kita lebih dari 3 ini ya, 2 halaman ini. Jadi ada seperti contoh yang bab 1 pangkat lunak pengolah kata, definisi pangkat lunak pengolah kata ini ada di halaman pertama ya. Oke, anggap saja. Kemudian yang B itu berada di halaman kedua. Oke, sudah berada di halaman kedua. Dan begitu sebaliknya juga, kita coba bahwa ini ada ini, kemudian yang B-nya berada di halaman kelima.
ke-5 dan yang C berada di halaman ke-6. Oke. Jadi ketika dokumen kita dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi, jadi tidak perlu takut atau khawatir, karena setelah kita memberikan style di halaman berapapun style itu atau judul dari bab maupun subbab itu berada, dia akan menyesuaikan ya. Hanya saja di daftar isi kita melakukan perubahan. Nah, kita lihat pada daftar isi ini kan masih data daftar isi yang pertama ya, yang belum kita rubah. Sekarang bagaimana melakukan perubahannya? Gitu. Kita klik, ya kita bisa pilih update tabel. Pada jendela update tabel di sini, di sana ada pilihan. What is updating the table of content? Select one of the following option. Jadi di sini aplikasi Word akan mengupdate tabel of content. Silahkan pilih optionnya. Yang pertama ada update page number only, update enter table. Jika update page number only, berarti hanya page number-nya saja yang dirubah atau nomor halamannya. Apabila update enter tabel, maka semuanya. Kita dia hanya berubahnya tadi hanya berada di posisi halamannya yang berubah, maka kita di sini pilih update page number only. Oke. Nah, kita lihat sekarang akan menyesuaikan. Yang tadi yang berubah adalah ini ya, mempersiapkan perangkat. Oh, ini salah perangkat. Oke, perangkat lunak pengolah kata. Kita bisa hapus juga di sini kata-katanya apabila salah. Perangkat lunak pengolah kata di halaman keempat, startnya berada di halaman keempat. Bab 2 perangkat lunak pengolah angka di halaman ke-5. Kemudian subbab B-nya berada di halaman ke-6 dan yang C tadi berada di halaman ke-7. Ya, sesuai dengan apa yang kita telah buat tadi ya. Ini salah tadi teksnya, kita hapus saja. Ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian bagaimana jika ternyata daftar isi yang kita buat itu salah gitu ya. Ya, salah seperti ini. Oke. Jadi kita bisa melakukan penghapusan ya. Kita tinggal blok, bisa kita delete. Atau kita menghapus secara settingannya, kita masuk kembali references, table of content, kita pilih remove table of content. Jadi untuk menghapus, kita klik tab references, table of content, dan kita pilih remove table of content. Kita coba ya. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba ketika kita lagi belajar. Oke, sudah terhapus. Oke, sekarang kita coba kembalikan ya, Ctrl Z atau undo. Nah, sekarang kita akan menambah bab. Jadi bab ketiga ya. Kita buat bab ketiga. Itu ada di halaman 8. Saya enter untuk membuat halaman 8. Oke, kita bisa langsung pilih stylenya dulu, home, kemudian subbab, maka kita pilih heading 1, kita buat bab 3, aplikasi PowerPoint. Time newsroom 12 hitam, kemudian di bawahnya kita tambahkan subbab, maka heading 2 A spasi pengertian presentasi, kemudian enter. Di bawahnya kita buat heading 2 lagi, B spasi
menjalankan PowerPoint. Dan kita nanti juga bisa tambahkan yang kita perlukan kembali. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila nanti kita dalam dokumen kita itu ada update ya, ada penambahan nomor halaman, ada penambahan konten atau isi. Jadi tidak masalah ya. Kita lanjut nyalakan PowerPoint. Kita tambahkan heading 2 juga, C, melakukan presentasi. Oke, kita ubah fontnya, Times New Roman, size 12. Oke, sudah. Sekarang yang kita lakukan adalah menampilkan bab yang ketiga. Oke, bab ketiga di sini kita lihat belum tampil ya, maka kita klik daftar isinya, kita pilih update tabel, kemudian kita pilih, karena kita tadi menambahkan isian dari dokumen, maka kita pilih update entire table, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita lihat bab 3-nya sudah muncul ya, pengertian presentasi, menjalankan PowerPoint, melakukan presentasi. Jadi demikian ya, secara singkat bagaimana kita membuat table of content. Jadi dalam penerapannya kita bisa lakukan perubahan data seperti itu, atau penerapan dalam menggunakan table of content. Kita bisa lihat ya, saya bukakan dokumen. Oke, laporan aktualisasi saya ambil. Oke. Nah, ini adalah halaman-halaman yang totalnya ini ada ada 80 halaman, 88 halaman. Nah, ini penerapan dari table of content. Ya, jadi judul laporan aktualisasi kegiatan. Ya. Judulnya. Oke, kita lihat. Ada sekian bab ya. Nah, kebayang kalau kita tidak menggunakan table of content atau kita hanya menggunakan mengetik manual gitu dengan jumlah dokumen halaman yang banyak, pasti kita mengalami kesulitan. Ini penerapannya seperti ini. Jadi contoh daftar tabel ini merupakan heading 1, kemudian daftar gambar juga heading 1 karena dia sebagai judul bab ya, bab 1 sebagai heading 1, latar belakang heading 2, kemudian identifikasi heading 2, masalah di halaman 6 ya, ini juga heading 2, tujuan heading 2. Jadi ingat, untuk table of content kita memberikan style pada judul masing-masing paragraf ya, sesuai dengan heading 1, heading 2, heading 3-nya. Jadi seperti itu penerapan table of content untuk dokumen yang banyak ya, sehingga memudahkan kita dalam membuat daftar isi. Ketika publik, karena dia tidak ditampilkan dalam daftar isi, maka tidak perlu diberikan style ya. Ingat, yang tidak perlu ditampilkan dalam daftar isi tidak perlu kita berikan style di sini. Bab 2 heading 1. Oke, demikian tadi langkah-langkah kita menampilkan table of content dalam
atau membuat daftar isi dalam menggunakan Microsoft Word. Baik, setelah tadi kita belajar bagaimana membuat daftar isi, table of content dalam Microsoft Word, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat rumus atau persamaan matematika pada Microsoft Word. Mungkin saja dalam dokumen Word yang kita sajikan kadang-kadang terdapat persamaan matematika, ya. Atau ini juga membantu kepada siswa ketika mendapat tugas untuk membuat persamaan matematika, atau bahkan Bapak Ibu guru ketika akan membuat soal dengan persamaan matematika. Oke, langsung saja. Pertama, saya buka file baru kembali. Nah, untuk membuat persamaan matematika pada Microsoft Word, kita telah disediakan fasilitas equation pada Microsoft Word. Equation bisa kita dapatkan pada tab Insert, ya, tab Insert. Kemudian kita masuk pada menu simbol. Pada tab menu simbol ini yang kita pilih adalah equation. Oke, untuk melihat tampilan dari equation, jadi silakan diklik, ya, tanda segitiga di sebelahnya. Oke, itu ada persamaan matematika yang bisa kita gunakan. Atau jika ingin melihat semuanya, kita klik gambar equation atau simbol equation ini, maka kita sekarang akan ditampilkan kotak untuk kita membuat rumus equation tersebut. Nah, dan otomatis kita juga akan ditampilkan pada jendela desain ini. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada beberapa simbol yang bisa kita masukkan dan struktur dari persamaan matematika yang bisa kita gunakan nantinya. Ada fraction untuk per, ya, untuk persamaan yang ada pernya. Fraction untuk pangkat, integral, operator, limit, dan metrik. Oke, sekarang bagaimana penggunaannya? Oke, kita coba. Yang pertama, contoh kita akan membuat persamaan, ya. Contohnya X sama dengan 1 per Y. Walaupun ini salah, ya, karena saya bukan guru matematika, tapi mungkin secara struktur penulisannya, ya, X, kita ketik di keyboard X, kemudian sama dengan membuat 1 per Y, maka kita menggunakan bentuk atau struktur, ya, ini, ya, fraction. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih, tergantung bagaimana kita mau tulis pernya. Yang secara lumrah yang kita ketahui kan seperti ini, ya. Kita pilih start, yang bertumpuk seperti ini. Nah, di sini kan ada kotak-kotak kosong yang kita akan isi, ya. X sama dengan 1 per Y. Kita klik kotak di atas ini. Nah, kemudian kita isikan datanya 1. Kemudian Y-nya berada di bawah. Kita klik kotak di bawah ini. Kita masukkan Y. Jadi X sama dengan 1 per Y. Oke, 1 equation kita bisa berhasil buat. Coba kita membuat yang sekarang lebih kompleks, ya, atau yang mengandung persamaan yang lebih kompleks. Kita kembali insert, kemudian equation. Kita bisa merubah di sini atau membuat baru, ya. Kita buat baru di sini, klik 2 kali, insert equation. Nah, sekarang kita buat rumus dari pangkatan, ya. Kita coba ambil pangkat C kuadrat, rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Kita coba, karena kita menggunakan pangkat, maka kita pilih strukturnya, ya, adalah script, ya. Yang ini simbolnya, ya, untuk pangkat. Kita script, kita pilih yang ini.
Oke, langsung C kuadrat. Nah, sekarang untuk membuat sama dengan, kita klik di depan C kuadrat ya, depan ya. Jadi kursornya itu lebih lebar dia ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita pilih script lagi ya, script, kemudian kita tambah script lagi satu. Sekarang baru kita isi kotak yang kosong. C kuadrat A klik kuadrat ditambah B T kuadrat. Oke, kemudian kita coba sekarang membuat kembali equation. Ada perkalian ya. Kita coba X sama dengan 1/2 dikali setengah luas segitiga ya. Kita coba ya buat luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita coba ya. Untuk masukkan 1/2 kita pilih fraction. Satu per 2, kita klik di depan 1/2. Pastikan kursornya di tengah-tengah ya. Ya. Kemudian dikali. Apakah kita boleh menggunakan tanda X di keyboard untuk kali? Nah, perlu diingat untuk simbol-simbol seperti perkalian, untuk membedakan antara tanda X dan kali, kita masukkan di bagian simbol ini. Kita lihat tanda kalinya ini ya, tanda kali. Kita klik. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Itu menjadi luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Jadi untuk simbol-simbol perhitungan plus, minus, min, kali, bagi ya, kita bisa gunakan simbol yang ada di sini. Nah, demikian tadi kita sudah belajar bagaimana memasukkan atau membuat rumus persamaan matematika menggunakan equation. Apabila tampilan ini kurang besar, kita bisa blok. Kemudian kita ke home, kita besarkan untuk size-nya ya. Kita besarkan size-nya. Untuk memindahkan posisinya, kita klik rumusnya dan kita tentukan perataannya di mana. Kiri, tengah, kanan, tengah atau kiri. Ya, saya gunakan kiri semua ya. Oke, demikian tadi langkah-langkah untuk memasukkan rumus atau persamaan matematika pada Microsoft Word. Dan demikian pembelajaran kita tadi tentang bagaimana membuat tabel of content, dan dilanjutkan dengan bagaimana membuat persamaan matematika pada aplikasi Microsoft Word. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.